Poxa, tá dando namoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia SLMT TV. Terima kasih sudah setia menyaksikan video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rezeki yang berlimpah ruah untuk sahabat semua. SLMT TV kembali menemani suasana santai kamu dengan film pilihan yang kece banget. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang film yang berjudul Veragam. Film ini menceritakan tentang seorang lelaki bernama Vinayagam dan keempat saudaranya yang menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan. Ia memutuskan memperbaiki jalan hidupnya demi kekasih yang ia cintai. Tetapi ketika ia mengetahui bahwa keluarganya dalam bahaya, dia memutuskan untuk menyelamatkan mereka dengan cara apapun. Film diawali dengan acara penyambutan kepala sekolah di perguruan tinggi RP Arts and Science College. Kemudian terjadi perkelahian antara dua kelompok, yaitu kelompok anak laki-laki MLA dan saudara laki-laki Vinayagam. Terjadilah keributan luar biasa di dalam perguruan tinggi tersebut. Kemudian terlihat dua orang lelaki menaiki motor dengan sangat dramatis. Mereka adalah saudara pertama dan saudara kedua Vinayagam. Mereka berteriak menghentikan perkelahian itu. Vinayagam adalah seorang pemberani yang tinggal di sebuah desa bernama Oddanchatram. Ia tinggal bersama keempat saudaranya, yaitu Murugan, Shanmugam, Kumaran, dan Shentir. Vinayagam adalah sosok kakak laki-laki yang sangat mencintai keempat adiknya. Ia mengorbankan kebahagiaannya untuk kebaikan mereka. Mereka sering terjebak dalam perkelahian dan mereka bangga akan hal tersebut. Scene berpindah di kediaman Vinayagam, terlihat banyak orang diundang sedang duduk antre untuk diberi makan. Tapi terlihat wajah orang yang diundang di sana sangat tidak nyaman. Kemudian terjadi keributan lagi antara kakak beradik Vinayagam memberi pelajaran orang-orang di sana karena perbuatan mereka. Sedangkan Vinayagam duduk santai sambil membaca koran. Tak lama datanglah rombongan polisi untuk menangkap keempat saudara Vinayagam karena telah melakukan kerusuhan yang dilakukan di kampus. Kemudian datanglah pengacara bernama Perumal. Perumal adalah pengacara yang selalu membantu mereka keluar dari setiap masalah hukum akibat perkelahian yang mereka lakukan, dan tentu saja Perumal membela mereka sehingga polisi pun pergi meninggalkan kediaman Vinayagam. Di sisi lain terlihat beberapa orang petani sedang diikat dan dipukul bahkan digantung dengan tega oleh anak buahnya Vangamudi. Mereka merebut paksa benih para petani dengan harga yang sangat rendah yang akan membuat para petani rugi besar. Kemudian terlihat seorang pria berbaju merah muda mendatangi kediaman Vinayagam. Pria itu bernama Marikonzundu. Ia adalah paman dari Vinayagam. Paman Vinayagam membahas tentang pernikahan dan Vinayagam bersama keempat adiknya dengan sedikit basa-basi. Kemudian sedikit memberi pelajaran kepada pamannya karena telah membahas hal-hal yang tidak disukai Vinayagam. Vinayagam sangat membenci kata pernikahan karena ia merasa ketika ia menikah dan mempunyai seorang istri, istrinya dapat menciptakan ketidakharmonisan di antara saudara-saudaranya. Sehingga Vinayagam memutuskan untuk mengurungkan niatnya untuk menikah dan melarang para saudaranya untuk mencari seorang wanita, apalagi sampai mereka menikah. Meskipun keempat saudara Vinayagam mengatakan bahwa mereka tidak ingin jatuh cinta atau menikah dengan seorang wanita, tetapi keempat saudara Vinayagam ternyata diam-diam punya seorang kekasih rahasia. Mereka tak sengaja dipergoki oleh Perumal yang baru saja memutuskan pacarnya bernama Alumelu. Ternyata saudara Vinayagam sedang berdua-duaan dengan pacar mereka secara diam-diam. Perumal pun berencana melaporkan perbuatan para saudara Vinayagam karena ia sangat geram. Baru saja ia rela memutuskan hubungannya dengan pacarnya bernama Alumelu karena takut kepada Vinayagam. Dan keempat saudara Vinayagam yang lain diam-diam juga memiliki seorang kekasih. Karena takut dilaporkan oleh Perumal ke kakaknya, saudara-saudara berjanji akan menikahkan Perumal dengan Alamalu. Dengan syarat ia tidak menceritakan rahasia ini kepada Vinayagam. Akhirnya mereka bersekongkol agar mencari cara supaya mereka mendapatkan lampu hijau untuk hubungan asmara mereka. Lalu terlihat keempat saudara Vinayagam dan Perumal menjumpai teman masa kecil saudara laki-lakinya, yaitu kolektor subuh.
Mereka menanyakan kepada Subu apakah Vinayagam pernah menyukai seorang wanita, dan Sobu pun memberitahu bahwa Vinayagam saat kelas 6 di masa sekolahnya jatuh cinta dengan seorang gadis bernama Kopirum Devi. Kemudian saudara-saudara Vinayagam dan Perumal menyusun rencana untuk menemukan dan menculik kembali Kopu ke Vinayagam, sehingga Vinayagam bisa jatuh cinta kepadanya lagi. Tetapi mereka terkejut saat Subu berkata bahwa sekarang Kopu sudah menikah dan punya 3 orang anak. Kemudian keempat saudara Vinayagam, Perumal, dan Subu bersekongkol untuk melakukan hal yang paling logis, yaitu mencari wanita lain bernama Kopuram Devi. Karena menurut Subu, Vinayagam tidak benar-benar jatuh cinta dengan gadis itu, melainkan hanya tertarik kepada namanya. Kemudian mereka mencari gadis lain bernama Kopirum Devi, dan ketika dia bertemu gadis lain dengan nama itu, dia pasti menyukainya hanya karena dia menyandang nama itu. Benar saja, mereka menemukan gadis bernama Kopirum Devi. Mereka pun menyusun berbagai strategi agar Vinayagam dan Kopirum Devi bisa bertemu dan membuat mereka saling jatuh cinta. Meski awalnya enggan, kemudian Vinayagam sendiri jatuh cinta kepada Kopirum Devi tersebut. Scene berpindah pada sebuah perkumpulan untuk menentukan tender pengurus pasar di desa Odanchatram. Terlihat Vinayagam dan Vinangamudi saling bersaing untuk menjadi pemenang. Vanangambut yang licik berencana menyabotase 30 truk milik Vinayagam yang sedang dalam perjalanan. Karena tahu akan kejahatan dan kelicikan Vinangamudi, Vinayagam pun mempunyai rencana untuk menculik putra Vanangamudi. Akhirnya Vinayagam memenangkan pemilihan pengurus pasar karena sidang Vinangamudi harus menerima kekalahan itu dan memendam dendam. Berikutnya terlihat Vinangamudi menelpon Vinayagam dan memberitahukan bahwa keempat adiknya dalam bahaya. Vinangamudi mengejar keempat adik Vinayagam bersama anak buahnya. Sampai di suatu tempat terlihat keempat adik Vinayagam dikepung oleh rombongan Vinangamudi. Tapi tak lama Vinayagam datang dan saat mengetahui bahwa mulut salah satu saudaranya berdarah akibat ulah anak buah Vinangamudi, ia langsung menghajar habis-habisan anak buah Vinangamudi dengan tangan kosong. Setelah itu Vinayagam mengatakan bahwa Vinangamudi harus pergi meninggalkan desa atau nasibnya akan sama seperti anak buahnya, babak belur. Kian hari terlihat Vinayagam dan Kopu semakin dekat. Mereka terlihat saling mengagumi atas diri masing-masing secara diam-diam. Vinayagam semakin kagum atas sikap lembut Kopu, dan Kopu semakin kagum atas sikap baik Vinayagam. Keempat adiknya dan Perumal makin hari ikut berbahagia melihat hubungan antara kakaknya dan juga Kopu. Mereka bahagia karena rencana mereka berhasil. Scene pun berpindah memperlihatkan Vinayagam dan Kopu sedang melakukan perjalanan menggunakan kereta. Pada saat bepergian dengan kereta api ke desa Kopu, Kopu menceritakan latar belakang keluarganya ke Vinayagam. Ayah Kopu bernama Nalasyam adalah pria terhormat di desa yang membenci kekerasan. Sedangkan putranya atau kakaknya Kopu adalah kebalikan dari ayahnya yang suka membuat kerusuhan dan tidak segan-segan membunuh orang yang ia tidak sukai. Ternyata kakak Kopu telah dibunuh, dan ketika ia terbunuh, Nalasyam menolak untuk mengubur tubuh anak laki-lakinya dan memutuskan hubungan kekeluargaan dengan kakaknya. Tak lama terlihat beberapa preman masuk ke kereta api dan mulai menyerang Vinayagam. Tak tinggal diam, Vinayagam memukul semua yang menyerangnya dan berusaha melindungi Kopu. Kopu terkejut melihat Vinayagam yang dia pikir Vinayagam adalah orang yang tidak akan melakukan kekerasan. Kopu terkena serangan salah satu orang yang menyerang Vinayagam. Kopu tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Saat sadar ternyata Kopu meninggalkan rumah sakit tanpa sepengetahuan Vinayagam. Vinayagam merasa sangat sedih karena Kopu terluka karenanya. Terlihat keempat adik Vinayagam ingin pergi dengan alasan karena mereka Vinayagam tak pernah merasakan kenyamanan. Saat Vinayagam melarang mereka pergi, mereka menginginkan satu hal dari Vinayagam, yaitu membawa Kopu pulang ke rumah sebagai kakak ipar mereka.
Scene berpindah terlihat Kopu sedang melamun sedih. Kemudian tak lama datanglah Vinayagam dan saudara-saudaranya tiba di desa Kopu dengan wajah yang dicukur bersih. Dia mengatakan bahwa dia telah berubah dan tidak akan pernah memendam kekerasan. Dia ingin menikahi Kopu. Saat di rumah Kopu, Vinayagam dan saudara-saudaranya disambut dan dihormati oleh keluarganya. Vinayagam tersentuh dan terkesan dengan cinta, kasih sayang, dan keramahan mereka. Vinayagam mengetahui bahwa orang jahat bernama Adalararasu ingin membunuh Nalasiam dan keluarganya. Alasannya terungkap melalui kilas balik bahwa ayah Adalararasu, Aavudaivavan atau Avinas, bertanggung jawab atas ledakan pabrik korek api. Nalasiam mengeluh terhadap Avudayapan yang ditangkap bunuh diri dengan ditabrak truk. Kemudian terlihat perayaan festival kuil. Setelah dari perayaan tersebut, keluarga Nalazivan dan Vinayagam pulang menuju rumah. Saat di perjalanan, Vinayagam melihat sosok pria yang menyerang dia saat di kereta yang sampai melukai Kopu. Vinayagam tak tinggal diam, dia mencoba memberikan pelajaran kepada pria tersebut dan menghajarnya sampai hampir kepalanya terlindas kereta. Ketika ditanya siapa yang mengirim mereka, saat pria itu menjawab, ia menyerang bukan untuknya, tetapi ia ingin menyerang Kopu, putri dari Nalazivan atas suruhan Adalararasu. Adalararasu adalah anak dari Avudaipan yang bersumpah akan membalas dendam terhadap Nalaziam yang telah menyebabkan kematian ayahnya. Mendengar masalah yang terjadi pada keluarga Nalazivan, Vinayagam tak tinggal diam. Ia mencari tahu informasi mengenai hal tersebut dan menemui Adalararasu di balik jeruji besi penjara. Adalararasu bersumpah akan membunuh anak cucu Nalazian sebelum hari ia dibunuh mati di dalam penjara. Vinayagam berhasil membunuh dan menyelesaikan semua preman atas perintah Adalararasu tanpa sepengetahuan Nalazivam dan keluarga. Ketika cucu perempuan Nalazivam menemukan sabit di bawah jeep Vinayagam, Nalazivam memerintahkan Vinayagam untuk pergi dan mengusirnya karena ia tak ingin ada kericuhan terjadi setelah putranya mati. Saat hari hukuman matinya, Adalararasu berhasil lolos dari hukuman mati dan tiba untuk membunuh Nalaziam, tetapi Vinayagam menahannya dan keluarganya di tempat yang aman. Adalararasu memberitahu Vinayagam bahwa dia telah menculik salah satu saudaranya yaitu Kumaran. Vinayagam tiba tepat waktu dan menyelamatkan saudaranya, tetapi malah diserang oleh Adalararasu. Nalazivam dan keluarganya yang tiba di tempat itu mengetahui tentang risiko yang diambil oleh Vinayagam untuk menyelamatkannya dari kekacauan. Vinayagam mengamuk terus-menerus secara brutal sehingga membunuh Adalararasu dan antek-anteknya. Nalazivam yang terkesan dengan Vinayagam atas keberaniannya memutuskan untuk memberikan tangannya kepada putrinya Kopu. Film pun berakhir dengan pernikahan Vinayagam dan saudara-saudaranya yang lain. Sahabat, itu tadi alur cerita film Viragam. Bagaimana? Seru kan? Ikatan cinta dan persaudaraan sama pentingnya ya sahabat. Jadi harus sama-sama dijaga dengan baik. Setuju? Kalau setuju jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.